Halo teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Jumpa lagi bersama saya Cahyo di konten cerita film. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya doakan semoga segala urusan kalian dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dilancarkan rezeki kalian. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas cerita film yang berjudul Love and Monster. Film ini bergenre bencana dan petualangan, dan tokoh utama di film ini bernama Joel. Di awal film, Joel bercerita tentang sebuah asteroid yang bernama Agatha 616 yang mengarah ke bumi. Dan negara di seluruh dunia bersatu menembakkan roket untuk menghancurkan asteroid tersebut. Namun ternyata dari ledakan asteroid tersebut keluar zat kimia senyawa berbahaya yang jatuh ke bumi, yang mengakibatkan hewan berdarah dingin di bumi bermutasi menjadi besar dari ukuran normalnya. Jadi dengan kata lain, hewan-hewan berdarah dingin ini berubah menjadi monster dan memangsa manusia. Hingga dalam setahun, bumi kehilangan 95% populasi manusia. Dan sisanya yang selamat bersembunyi sebisa mungkin di dalam bunker, gua, atau ruang panik yang ada di seluruh dunia. Joel pun telah tinggal di bunker bawah tanah selama 7 tahun sejak dari awal kejadian bermula. Di dalam bunker ini, Joel tinggal bersama sekelompok orang lainnya yang dulu menyelamatkan dirinya. Di suatu malam, Joel yang tidak bisa tidur memikirkan kekasihnya yang bernama Amy yang dulu terpisah dari dirinya. Tapi syukurnya, 2 minggu yang lalu, Joel berhasil menghubungi Amy dengan menggunakan radio komunikasi. Kini, Amy tinggal di sebuah koloni yang jaraknya cukup jauh dari tempat Joel berada. Dengan menggunakan radio inilah mereka saling berkomunikasi, begitu pula dengan orang-orang lainnya. Di bunker ini, Joel memiliki tugas sebagai koki untuk memasak. Yang sebenarnya, Joel sudah mulai merasa bosan dengan kegiatan yang ia lakukan di dalam bunker. Joel ingin melakukan hal yang lebih besar dari sekedar memasak. Karena itu, Joel sesekali berlatih menembak panah, agar ia bisa melindungi dirinya saat nanti mencari Amy. Di saat Joel berlatih, terdengar sesuatu yang berusaha menerobos masuk ke dalam bunker. Dengan cepat semua orang pun bergerak dan mengambil tindakan untuk memeriksa makhluk apakah yang berusaha menerobos masuk ke dalam bunker. Namun Joel tidak diperkenankan untuk ikut karena semua orang di kelompok Joel mengenal Joel sebagai sosok yang sangat penakut dan tidak bisa menggunakan senjata. Joel yang tidak ingin terus-terusan dianggap penakut berusaha memberanikan diri untuk ikut memeriksa. Lalu Joel melihat seekor semut raksasa yang sudah berhasil menerobos masuk ke dalam dan membunuh salah seorang dari mereka. Dan Joel yang belum bisa mengalahkan rasa takutnya dan tidak berani untuk menembakkan panah hampir saja mati. Tapi syukurnya semut raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh temannya Joel. Scene berganti. Pada malam harinya, terlihat Joel sedang menggambar semut raksasa yang hampir saja membunuhnya. Yang memang selama 7 tahun ini, Joel menggambar di sebuah buku tentang terjadi awalnya bencana, dan juga menggambarkan monster-monster yang pernah ia lihat dan menuliskan kelemahannya. Joel berharap semoga buku ini dapat berguna suatu hari nanti. Di malam itu pun semua orang merasakan kesedihan karena mereka telah kehilangan satu persatu teman mereka, yang mana mereka sudah menganggap sebagai satu keluarga. Keesokan harinya, Joel menghubungi Amy menggunakan radio. Di sini mereka berbincang sangat panjang seolah melepas rindu karena telah lama berpisah. Lalu mereka mengenang di saat hari terakhir mereka bersama 7 tahun yang lalu. Di saat itu Joel yang pandai menggambar sedang melukis Amy. Inilah Amy, kekasih Joel yang sangat ia cintai. Amy yang merasa senang dan tak sabar melihat hasil lukisan Joel, merasa gemes kepada Joel. Bagaimana tidak, begini hasil lukisannya. Lalu di saat itu, terjadi kekacauan di seluruh dunia, termasuk kota mereka tinggal. Lalu mereka segera pulang, dan ternyata kedua orang tua Joel dan semua orang di perumahannya sedang bersiap-siap untuk segera pergi. Namun tentunya,
Amy tidak bisa ikut bersama Joel karena Amy pun harus pulang ke rumahnya. Lalu Joel mengatakan, Amy pun membalas. Dan Joel berjanji kepada Amy bahwa ia akan menemui Amy. Scene berpindah. Di dalam perjalanannya, mobil Joel tertimpa pohon yang tumbang dan ibu serta ayahnya Joel terjebak di dalam mobil. Joel berusaha menolong, namun tiba-tiba sesosok hewan raksasa menginjak mobil ibu dan ayahnya Joel. Kemudian, Joel dibawa oleh orang-orang yang kini tinggal bersamanya di bunker. Kembali ke masa kini, Joel yang teringat janjinya kepada Amy berkata kepada semua orang bahwa ia mau pergi menemui Amy walaupun jaraknya jauh sekitar 85 mil dan memakan waktu 7 hari dengan berjalan kaki. Semua orang pun melarang Joel karena menganggap Joel tak akan bisa. Tapi Joel meyakinkan semua orang bahwa ia bisa dan harus pergi menemui kekasihnya yang sangat ia cintai. Joel pun berkemas dan membawa semua hal yang kiranya ia butuhkan. Saat hendak berpamitan, Joel pun diperingatkan lagi tentang betapa bahayanya di luar sana. Tapi tekad Joel sudah bulat dan semua orang pun tak bisa mencegah Joel. Salah seorang dari mereka pun memberikan sebuah peta yang telah semua orang buat secara bersama-sama untuk membantu Joel menemukan Amy. Akhirnya Joel keluar dari bunker dan memulai petualangannya. Namun saat membuka peta, ternyata Joel tak dapat membaca peta tersebut dan Joel tak tahu di mana arah barat tempat Amy berada. Joel pun asal menebak saja dan mulai berjalan. Lalu Joel tiba di sebuah rumah yang tak lagi berpenghuni. Saat Joel masuk ke dalam rumah tersebut, Joel membuka sebuah lemari dan Joel terkejut karena ada sebuah monster. Joel pun lari ketakutan. Dan saat di luar, Joel malah bertemu seekor katak raksasa. Katak tersebut pun mulai mendekati Joel dan Joel terlihat begitu lezat untuk menjadi santapannya. Lalu datanglah seekor anjing menyelamatkan Joel. Kenapa anjing tidak berubah menjadi raksasa? Karena anjing bukan merupakan hewan yang berdarah dingin. Akhirnya Joel berhasil selamat dan berlari mengikuti anjing tersebut. Joel dan anjing tersebut masuk ke dalam sebuah bis yang ternyata bis ini merupakan tempat tinggal anjing tersebut. Lalu saat Joel duduk dan memperhatikan isi dalam bis, Joel melihat sebuah nama yang bertuliskan Boy. Nampaknya itu merupakan nama anjing tersebut, lalu Joel pun memanggil anjing tersebut dengan nama Boy. Joel pun berterima kasih kepada Boy karena telah menyelamatkan dirinya. Kemudian Joel menemukan sebuah pakaian berwarna merah yang nampaknya itu milik dari majikan Boy yang telah tiada. Nampak Boy sangat menyayangi pakaian tersebut. Joel pun memutuskan untuk beristirahat melewati malam di dalam bis tersebut. Pagi pun tiba. Ketika hendak pergi, Joel menemukan sebuah lipstik yang nampaknya itu milik majikan Boy. Dan Joel meminta izin kepada Boy untuk membawanya. Joel pun keluar dari bis, dan ternyata Boy ingin ikut dengan Joel. Tak lupa, Boy pun membawa serta baju merah kesayangannya. Di dalam perjalanannya, saat Joel sedang asik menggambar, Joel tak sadar bahwa di depannya ada sebuah lubang. Joel pun masuk ke dalam lubang tersebut. Joel pun berusaha untuk naik ke atas, namun Joel sangat terkejut ketika Joel mengetahui bahwa lubang tersebut adalah sarang dari monster cacing raksasa. Dan syukurnya datang dua orang yang melemparkan tali dan mengeluarkan Joel dari lubang tersebut. Dan dua orang tersebut pun meledakkan lubang monster cacing dengan sebuah granat. Setelah itu mereka pun saling berkenalan. Gadis kecil yang sangat pemberani ini bernama Minnow, dan pria tersebut bernama Clyde. Lalu mereka terkejut saat Boy muncul. Mengetahui Boy hanyalah anjing biasa, Minnow pun merasa senang dan memeluk Boy. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat mereka berjalan menelusuri hutan, Minnow berkata kepada Joel agar Joel ikut saja mereka ke arah utara.
Dan Joel memberitahu Minnow bahwa tujuannya pergi ke arah barat ialah untuk bertemu dengan kekasihnya Amy. Saat mereka sedang asik mengobrol, Clyde pun menyadari bahwa mereka berada di dekat seekor monster yang bertubuh batu. Lalu Clyde menyuruh Joel untuk tetap diam dan segera membuka baju Joel. Clyde pun memasukkan kaos Joel ke dalam celah batu monster tersebut. Dan saat monster tersebut menoleh, ternyata itu hanya monster siput raksasa yang jinak. Dan di sini Minnow sempat berkata kepada Joel bahwa untuk membedakan monster yang jinak atau tidak itu bisa dilihat dari matanya. Mungkin Minnow mengetahui hal tersebut dari pengalamannya bersama Clyde. Malam pun tiba dan mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah gua. Di sini Joel pun menggambar monster-monster yang baru ia temui tadi dan menceritakan tentang buku tersebut kepada Clyde, dan Clyde pun merasa kagum kepada Joel. Dan saat Joel baru hendak memejamkan mata, Clyde pun membangunkan Joel karena merasa khawatir akan ada monster yang akan datang menghampiri mereka. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Hari berganti hari mereka lalui bersama. Selama perjalanan itu, dengan dukungan dari Minnow, Joel pun terus berlatih menembakkan panah. Yang pada akhirnya Joel pun berhasil menembakkan panah tepat sasaran. Tibalah hari terakhir mereka bersama. Joel yang memiliki tujuan ke arah barat dan Clyde serta Minnow yang memiliki tujuan ke arah utara memutuskan untuk berpisah di sini. Namun sebelum berpisah, Clyde memberitahu Joel tentang tanaman yang berbahaya atau beracun. Lalu Joel menuliskan hal tersebut di dalam bukunya. Kemudian Joel memberikan lipstik yang ia bawa kepada Minnow. Clyde pun memberikan sebuah granat kepada Joel untuk berjaga-jaga. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Joel pun melanjutkan perjalanannya lagi bersama Boy. Tak lama setelah itu, Joel tiba di sebuah tempat yang sangat mengerikan. Lalu tiba-tiba Boy bertingkah sangat aneh dan Joel pun merasa kebingungan. Kemudian Boy pun berlari dan bersembunyi di bawah sebuah perahu bebek. Joel pun mengejar Boy dan menyuruh Boy untuk keluar dari perahu tersebut. Namun, nampak Boy terlihat sangat ketakutan. Ternyata wajar saja bila Boy merasa takut karena muncul seekor monster kelambang raksasa dari dalam tanah. Joel pun berusaha memberanikan diri untuk menembakkan panah ke monster kelambang tersebut. Namun, Joel lebih dulu terkena serangan dari monster tersebut sehingga Joel pun terpental jauh. Joel yang lemah tak berdaya melihat Boy yang sebentar lagi akan menjadi mangsa monster tersebut. Tak rela hal itu terjadi, Joel pun langsung bangkit dan segera menembakkan panahnya ke arah monster kelambang yang sangat mengerikan itu. Tak sia-sia selama ini Joel berlatih menembakkan panah, akhirnya monster kelambang tersebut pun tewas. Boy pun langsung berlari ke arah Joel seakan mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan dirinya. Lalu saat di malam harinya turun hujan yang sangat deras, syukurnya Joel menemukan sebuah tempat untuk berteduh. Tiba-tiba Joel mendengar suara yang menyapanya. Joel pun masuk ke dalam rumah dan ternyata suara yang menyapanya tadi adalah sebuah robot. Robot ini dapat berbicara dan nampaknya memiliki teknologi yang tinggi. Lalu mereka pun saling berbagi cerita dan robot tersebut pun merasa terharu mendengarkan kisah perjalanan Joel yang akan menemui kekasihnya. Dan robot tersebut pun meminjamkan baterainya yang hanya tinggal tersisa 15% untuk digunakan Joel menggunakan radio. Sayangnya, baru sebentar Joel mengobrol dengan Amy, radio tersebut pun mati. Itu dikarenakan baterai robot tersebut semakin melemah, sehingga sistem penghemat baterai otomatis menyala. Di saat sisa terakhir baterainya, robot tersebut meminta Joel untuk membawanya keluar. Lalu saat duduk di luar, robot ini yang memang terbilang canggih menampilkan foto-foto ayah dan ibu Joel melalui wajahnya. Joel pun merasa sedih ketika melihat foto ibunya. Joel teringat masa lalunya bersama ibu dan ayahnya.
Namun lama-kelamaan robot tersebut pun kehabisan daya baterainya. Keesokan harinya, Joel pun menguburkan robot tersebut. Setelah itu, Joel melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat Amy. Namun saat berjalan cukup jauh, Joel mulai menyadari bahwa ada monster yang mengikuti mereka. Dan ternyata benar muncul seekor cacing raksasa. Lalu Joel pun lari pontang-panting ketakutan tak karuan arah. Lalu saat Joel dan Boy bersembunyi, Boy melihat baju merah kesayangannya jatuh ke dalam sungai. Boy pun berlari mengambil baju tersebut. Dan rupanya monster cacing raksasa tersebut kembali lagi. Joel pun dengan segera mengambil granatnya dari dalam tas. Monster cacing itu pun meledak. Dan Joel yang terjatuh ke sungai merasa senang karena telah berhasil menghancurkan monster cacing tersebut. Namun saat di dalam sungai, Joel merasa ada sesuatu yang menggigitnya yang ia kira itu adalah Boy yang menjahilinya. Namun ternyata Boy telah berada di seberang sungai. Joel pun berenang ke seberang sungai, dan saat Joel lihat ternyata ia telah digigit oleh lintah. Lalu Joel meluapkan kemarahannya kepada Boy, dan Boy yang mendengar Joel berteriak akhirnya pergi meninggalkan Joel. Kini tinggallah Joel sendirian dan ia pun melanjutkan perjalanannya. Terlihat Joel yang berjalan sempoyongan yang ternyata lintah yang telah menggigit Joel tadi adalah lintah beracun. Akhirnya Joel pun jatuh pingsan. Lalu saat Joel tersadar, ia berada di dalam sebuah bunker. Joel melihat sosok perempuan yang ternyata adalah Amy. Rupanya, Amy yang telah menyelamatkan Joel saat Joel jatuh pingsan tadi. Kemudian Amy mengatakan kepada Joel bahwa mereka akan pindah ke tempat yang lebih aman. Tapi di sini Joel merasa bahwa Amy bukanlah Amy yang selama ini ia kenal. Lalu keesokan harinya, Amy memperkenalkan Joel kepada kapten dan dua orang temannya. Kapten inilah yang menawarkan bantuan kepada Amy dan kelompoknya untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Dan saat malam hari, terungkaplah sebuah fakta. Ternyata Amy tidak lagi mencintai Joel. 7 tahun memanglah waktu yang lama yang dapat merubah segalanya, termasuk perasaan Amy kepada Joel. Rupanya, di dalam kelompoknya, Amy telah memiliki seorang kekasih, namun sayangnya, beberapa waktu lalu kekasihnya telah meninggal. Dan tepat di saat itu, Amy mendapatkan panggilan radio dari Joel. Jadi obrolan mereka selama ini melalui radio, bagi Amy itu hanyalah pelarian saja untuk menghilangkan rasa sedihnya. Mendengar hal tersebut, tentunya Joel merasa sangat kecewa. Hatinya terasa sakit seperti ditusuk-tusuk, tapi tidak berdarah. Kemudian Joel yang berusaha berlapang dada ikut semua orang mengobrol di malam itu. Di situ, kapten bercerita tentang sebuah tempat yang aman untuk kelompok mereka. Namun, Joel merasa janggal, dan Joel pun berkata bahwa sebenarnya mereka bisa hidup bertahan di permukaan tanpa harus bersembunyi di bunker bawah tanah. Setelah itu, Joel masuk ke dalam dan menggunakan radio untuk menghubungi kelompoknya yang telah ia tinggalkan. Di sini Joel nampak begitu menyesal karena telah meninggalkan kelompoknya hanya demi cinta yang ternyata bertepuk sebelah tangan. Kemudian Joel membuka peta yang telah diberikan oleh kelompoknya saat Joel akan pergi waktu itu. Yang ternyata di balik peta tersebut terdapat pesan-pesan dari semua orang di kelompoknya yang membuat Joel merasa sangat terharu.
Bertambahlah rasa penyesalan Joel telah meninggalkan kelompoknya yang seperti keluarga sendiri. Lalu Joel melihat buah beri yang disajikan kapten untuknya ialah buah beri yang beracun. Langsung saja Joel pun berlari menemui Amy. Dan saat Joel akan memberitahu Amy, tiba-tiba Joel dipukul oleh teman kapten hingga pingsan. Keesokan harinya, semua orang telah disandera oleh kapten. Ternyata, kapten memiliki tujuan yang jahat untuk mencuri makanan dari setiap kelompok atau koloni yang ia datangi. Dengan kata lain, kelompok kapten ini ialah kelompok perampok seperti bajak laut, yang intinya hanya mementingkan kepentingan sendiri. Saat kapten dan temannya lengah, Amy pun melepaskan ikatan tangannya. Kemudian, Amy juga melepaskan ikatan tangan Joel. Kapten yang melihat hal tersebut kemudian memanggil monster yang telah ia persiapkan untuk membunuh semua orang. Kemudian Amy yang telah mengetahui Joel telah berpengalaman dalam mengalahkan monster. Maka Amy pun meminta Joel untuk melawan monster tersebut, sementara Amy akan melawan teman-teman kapten. Bagaikan Wonder Woman, Amy menangkis tembakan dengan tameng besi dan akhirnya Amy pun berhasil merobohkan satu teman kapten. Kemudian Amy bertarung melawan teman kapten yang satunya lagi dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Sementara itu, Joel yang harus melawan monster yang ternyata monster kepiting raksasa mencari sebuah senjata. Lalu Joel melihat dan mengambil sebuah tongkat yang seperti Trisula milik Aquaman. Bagaikan Aquaman, Joel berlari menghadapi monster tersebut dan akhirnya monster tersebut pun berhasil Joel tumbangkan. Namun setelah itu, Joel merasa heran melihat kepiting tersebut seperti terus merasa kesakitan. Yang ternyata saat monster kepiting tersebut terdiam kelelahan, monster kepiting tersebut pun disetrum oleh kapten dari jarak jauh. Sementara Amy yang masih bertarung melawan teman kapten, diserang dari belakang oleh kapten dan dipukul hingga pingsan. Boy berusaha menghadang dan menghalau monster kepiting tersebut. Lalu Joel menyuruh Boy untuk menolong Amy yang sedang tak sadarkan diri. Namun di saat lengah, kaki Joel dicapit oleh monster kepiting. Amy yang akhirnya sadar segera berlari membawa senjata dan melemparkan senjata tersebut kepada Joel. Kemudian saat Joel akan menembak monster kepiting, Joel melihat mata monster kepiting yang ternyata mata monster kepiting ialah mata monster yang jinak sama seperti monster siput yang pernah ia temui. Kemudian Joel menyadari bahwa yang membuat monster kepiting menjadi agresif dan marah ialah karena alat setrum yang dipasang oleh kapten. Dan akhirnya Joel menembak rantai penyambung alat setrum hingga terputus. Setelah itu, Joel mengatakan kepada kepiting tersebut bahwa ia telah bebas. Dan seakan membalas dendamnya, monster kepiting itu menuju ke arah kapten yang sudah berada di atas kapal bersama temannya. Yang pada akhirnya, kapten dan kedua temannya menjadi santapan monster kepiting tersebut. Nyam, nyam. Setelah semua hal yang terjadi, keesokan harinya Joel berpamitan kepada Amy untuk kembali ke koloninya. Sebelum Joel pergi, tak lupa Joel mengembalikan sebuah gantungan yang dulu pernah Amy berikan kepada Joel. Selama 7 tahun, Joel telah menyimpan dan menjaga gantungan ini, sama seperti Joel menyimpan dan menjaga cintanya untuk Amy. Kemudian, Joel juga memberikan sebuah buku yang berisi tentang panduan bagaimana caranya mengalahkan monster yang telah ia buat selama ini. Melihat sikap Joel yang semakin dewasa, Amy pun merasakan cinta yang bersemi kembali di dalam hatinya. Seketika, Amy menjadi sosok yang diceritakan seperti dalam sebuah lagu, terlambat mengerti, atau cinta sudah terlambat. Kini, Joel pun harus pergi. Dengan semangat di dadanya, Joel pun kembali menuju ke tempat koloninya yang sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Dan petualangan pun kembali dimulai.
Akhirnya Jul pun tiba di bengkel koloninya, dan semua orang pun menyambut Jul dengan gembira. Selanjutnya, Jul menceritakan melalui radio kepada semua koloni yang ada di dunia tentang petualangannya dan bagaimana caranya bertahan hidup di dunia luar serta cara mengalahkan monster-monster itu. Terlihat semua orang pun mulai terinspirasi dari cerita Jul dan memberanikan diri untuk pergi keluar dari dalam bunker ataupun persembunyian mereka dan merasakan kembali indahnya dunia yang tak bisa mereka dapatkan saat bersembunyi. Termasuk Amy yang juga pergi keluar bersama koloninya. Dan mungkin Amy sangat berharap bisa bertemu Jul kembali. Dan akhirnya film pun selesai. Oke teman-teman, bagaimana filmnya? Seru bukan? Antara cinta dan monster. Dari sini pun kita belajar bahwa keluarga itu sangatlah penting. Dan bila kamu pun ingin menjadikan kekasihmu sangat penting dalam hidupmu, maka bawa masuk kekasihmu ke dalam keluargamu, yang artinya nikahi kekasihmu. Dan semoga kita pun bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam hidup, seperti Jul yang telah sukses dan berhasil mengalahkan rasa takutnya, hingga Jul pun mampu menginspirasi semua orang untuk berani menghadapi kesulitan dalam hidup. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian selalu bahagia dan sehat selalu, dan Allah memudahkan segala urusan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.